Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, dan para pecinta benda bertuah dan pusaka Indonesia? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Tentunya harta yang paling mahal di dunia ini adalah sehat, karena sehat merupakan aset utama dan terpenting untuk Anda bisa berkarya, mencari berkah Tuhan, beribadah kepada Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, admin Maniak Akik akan menjelaskan tentang pertanyaan, apakah Anda percaya bahwa akik bisa menyerap energi, memberikan energi keselamatan, dan memberikan Anda keberuntungan? Nah, kita akan bahas di sini. Baik, saya mencoba menjelaskan dari sisi ilmu vibrasi atau energi alam semesta secara ilmiah ya, dan secara metafisika ya. Karena ini pertanyaan yang lumayan penting yang saya perlu jelaskan kepada penonton setia Maniak Akik Channel ya. Karena basicnya adalah saya mempelajari banyak hal spiritualis ya, banyak hal metafisika, dan berbasic dari ilmu kebatinan dan ilmu energi yang saya dapatkan bertahun-tahun dan dari keturunan ya. Nah, sehingga memang bisa disangkut pautkan antara energi ataukah ilmu spirituality dengan batu akik. Nah, saya memberikan contoh di sini ya, ada 9 pieces. Misalnya ini ya, orang sebut batu muara ngembeng ya. Batu muara ngembeng yang banyak juga beredar sebagai mustika yang dihidupkan energinya. Ini motif kepala Garuda ya, ataukah apa Anda melihat? Ini masih dari Chalcedony, keluarga Chalcedony. Ini White Chalcedony, ini Carnelian. Ini batu sarang tawon atau teratai, bisa disebut teratai sarang tawon. Ini ada batu sisik naga ya, endrekang, berbadar logam ya, baik itu emas dan perak ataukah berbadar bentuk dari besi sulfida. Ini ada motif orang yang lagi meditasi, bagaimana perspektif masing-masing. Ini saya kenalkan dulu batunya ya. Ini adalah jarum emas ya. Ini yang pernah saya upload. Ini ada fosil galih asam, pusar bumi. Ini dari Sumbawa juga ya. Ini warisan juga dari Kuning Sari Lama. Ini fosil galih asam. Ini badar besi hitam. Ini dari daerah Bencongan, Tangerang ya, Karawaci. Nah, ini memiliki sejarah lumayan aneh ya.
dan ini pernah ditawar dengan harga yang spektakuler. Meskipun tampilannya seperti ini. Ini badar besi ataukah hematit. Nah, ini adalah jenis kalsedoni juga yang memiliki motif seperti Mercy ya, lambang Mercy segitiga 3 dimensi. Nah, kita akan bahas apakah batu itu menyerap energi ataukah bisa dimasukkan energi, apakah bisa memberi keberuntungan ataukah laki ataukah media penyelamat ya. Nah, saya akan mencoba menggabungkan dua sisi ya, baik itu ilmiah dan metafisik. Secara ilmiah ya, segala sesuatu di alam semesta ini tercipta dari energi ya. Baik itu manusia, kalau dipecah unsurnya sampai super mikro, dia tercipta dari energi. Alam semesta ini baik pohon ya, baik batuan akik, baik itu batu biasa, baik itu kayu, baik itu seperti tanaman-tanaman ataukah segala sesuatu di alam semesta ini tercipta dari energi. Anda bisa cek, Anda bisa pelajari tentang teori penciptaan. Intinya manusia dan segala semesta di dunia ini itu tercipta dari satu elemen yang sama. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah ya. Nah, ternyata alam semesta ini itu hidup ya, baik itu secara ilmiah dan secara kalau Anda Muslim di Al-Quran ya, banyak yang menjelaskan bahwa langit itu berkembang dan hidup ya. Dan alam semesta itu meluas kalau dalam Al-Quran. Dan di ilmiah juga alam semesta ini mengembang ya. Langit-langit ini terus meluas dan hidup. Alam semesta itu hidup memiliki kecerdasan, baik itu secara ilmiah dan kalau Muslim di dalam kitab suci ya. Dan miniatur dari alam semesta itu adalah manusia. Miniatur alam semesta itu adalah manusia. Nah, itu dari ilmiah dan metafisik. Metafisiknya yang saya sebutkan adalah Al-Quran, dan ilmiahnya sudah diuji ya oleh para pakar ahli. Dan di dalam tubuh manusia itu ada miliaran sel ya. Bahkan di dalam jerawat pun ada lebih dari 1000 sel yang hidup ya. Sehingga kalau ditanya siapa Anda misalnya namanya Budi. Budi yang mana? Sedangkan di Budi itu ada miliaran mikrosel yang hidup ya. Jadi manusia itu sebenarnya di dalam dirinya itu miliaran sel ya. Sehingga satu orang yang bernama Budi tapi miliaran sel hidup di dalamnya. Jadi manakah si Budi ya? Kalau Anda tunjuk mikroba yang ada pada darah ataukah ya termasuk Budi ataukah bakteri baik pada jerawat, itu bakteri yang hidup banyak jumlahnya itu juga Budi. Jadi di dalam tubuh kita aja ada miliaran mikroba ya. Sehingga sistem-sistem di dalam otak pun itu setelah dikaji dia memiliki 3 bagian inti yang memiliki fungsi masing-masing. Ya, kalau kita bahas singkat ya, ada yang disebut dengan bagian batang otak ataukah reptilian brain ya, ataukah neokortex namanya. Dan ada juga otak mamalia. Itu saja sudah sangat luar biasa sempurna. Dia adalah miniatur dari alam semesta. Sama dengan segala sesuatu di muka bumi ini tercipta dari energi. Jadi sebenarnya unsur kita sama dengan batu akik ini ataukah dengan kayu ataukah hewan lainnya. Nah, kalau Anda pernah melihat orang indigo ya, karena orang indigo itu sebenarnya jarang. Kenapa dia indigo? Karena frekuensi otaknya adalah frekuensi theta. Dia frekuensi kepalanya itu frekuensi rendah yang sama dengan alam semesta. Kalau dia ke tempat-tempat angker misalnya ya, dia mampu melihat kejadian dulu pada misalnya di bangunan tua tersebut ada pembantaian, ada pembunuhan ya. Dia bisa melihat dari tembok sekitar, karena tembok itu mampu menyerap energi ya. Dia melihat visualisasi pembantaian zaman dulu.
baik itu oleh zaman Belanda, company membantai orang ataukah pembunuhan tersebut, sehingga kadang dia mencium bau amis. Bahkan orang yang tidak indigo pun bisa mencium bau amis dan muntah-muntah. Jadi benda sekitar itu menyerap energi. Apalagi sejenis batu akik ini, dia terpendam menjadi proses kristalisasi dari tanah bercampur dengan logam, berubah menjadi warna itu selama ribuan juta tahun lamanya, baru dia bisa menjadi seperti ini. Dan batu akik ini ya, secara gemologi internasional pun bukan 1-2 orang yang meyakini, tapi ratusan juta orang meyakini dia memiliki energi yang banyak ya. Terutama yang sangat mudah itu adalah giok ya. Giok itu banyak dia punya filosofi ya, dan hal-hal yang memiliki fungsi yang berguna untuk pemakainya ya. Nah, kita akan lihat ya, kita akan nanti Anda bisa buktikan dengan cara ini kalau Anda memang tidak percaya. Nah, misalnya ini ya. Ini adalah badar besi atau hematit ya. Saya punya ini sekitar tahun 2017 kalau tidak salah. Ini saya lagi di Supermall Karawaci ya, Tangerang. Itu saya lagi duduk istirahat di kantin di belakang Karawaci, Supermall Karawaci ya. Saya melihat lempengan bongkah per kilau ya, dari jauh, dari jarak sekitar 15 meter, mengkilat dari jauh. Dan ini saya ambil, saya simpan ya, dan saya bentuk menjadi akik seperti ini ya, meskipun tampilannya seperti ini. Nah, ini banyak keanehan pada batu ini ya, karena saya temukan di kebun di daerah Bencongan Karawaci ya. Nah, setelah itu saya bentuk ya, saya cek energinya itu super dari alam ya. Ada tata cara cek energi yang saya berikan di channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dan ini saya uji ya, dengan senapan jarak 1 meter yang dipompa banyak. Cara ngetesnya itu adalah 2 botol aqua dipenuhi air, satunya dimasukin batu ini, satunya tidak. Itu ada pengujian videonya di Muhammad Hamdan Al-Ghazali, Anda bisa lihat ya. Nah, ini diuji tidak tembus ya di satu sisi ini, mental pelurunya meskipun jarak 1 meter. Kalau yang satu ya jelas tembus ya, karena dia dari plastik botol aqua dan ditaruhi air, yang sehingga saya masih simpan. Dan ini pernah orang dari Bekasi mau beli itu seharga 300 juta. Ini real ya, karena dilakukan pengujian langsung. Ini 300 juta pernah mau dibeli, cuman saya tidak kasih ya, saya tidak jual. Karena ini memang saya dapat murni karena saya lihat sendiri ya, dan dibentuk dan memiliki banyak-banyak energi aneh lah pada benda ini. Sehingga ini saya simpan sampai sekarang, tidak pernah saya pakai, hanya saya taruh saja ya. Dan ini tidak melakukan proses ritual. Ini saya menemukan secara tidak sengaja, berkilau dari jauh di tengah kebun ya. Dan ini ada video buktinya ya, yang diuji dari jarak 1 meter ditembak pakai senapan angin dan pompanya lebih banyak dipompa, dan jarak 1 meter tidak jebol-jebol. Anda bisa lihat di channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Kenapa bisa seperti itu? Kalau secara ilmiah itu tidak bisa ditembus. Kenapa seperti itu? Tapi kalau secara metafisika, ini mungkin salah satu benda yang tertanam selama ribuan juta tahun, dan kemampuan hematit ataukah besinya ini mampu menyerap energi sekitar, ataukah ada sesuatu software ataukah jin yang tinggal pada benda ini. Kalau Anda beragama, biasanya Anda percaya seperti makhluk software ya. Ya, kalau Anda tidak punya agama, ya tidak apa-apa tidak percaya. Anda bisa mengibaratkan dia menjadi energi ya. Nah, sehingga dia tinggal di benda ini, sehingga memiliki kemampuan dikjaya
Biasanya untuk kedikjayaan itu adalah hodam-hodam yang memiliki kelas Kopassus kalau di dunianya itu ya. Jin itu pun ada kastanya, ada kelas Kopassus, ada masyarakat biasa, ada yang orang-orang kerajaan, sehingga dia memiliki energi kuat ya. Nah seperti itu secara metafisikanya. Jadi ada juga teman ya yang jualan bongkah itu setiap hari tertentu dia melihat asap keluar dari bongkahnya. Itu bukan mengarang-arang dan bukan rekayasa, dan banyak juga yang terjadi seperti itu ya. Dan cara membuktikannya ya, batu akik apapun yang Anda punya, ini kita akan mencoba ya. Anda bisa buktikan secara awam. Anda gunakan sebuah batu yang Anda suka, misalnya ini misalnya muara ngembeng ya. Anda pakai selama 6 bulan terus, jangan pernah Anda lepas ya. Dan Anda setiap ke masjid, ataukah setiap zikir, ataukah setiap tirakat, ataukah setiap Anda sholat malam pakai batu ini. Misal ya, Anda punya batu, Anda tetap pakai, jangan pernah lepas ya. Dan ketika Anda misalnya seperti buang air besar, ataukah ada hal-hal yang kurang baik, mungkin yang masih ada kebiasaan, jangan dipakai. Jadi pakai saja ketika ibadah, baik Anda tahajud, zikir, ataukah Anda seorang ustadz, Anda penceramah ya, pakai saja selama 6 bulan ya. Dan ketika Anda pakai terus dalam ibadah, dia ini menyerap energi-energi penjagaan, kebaikan, dan energi semesta. Dan setelah Anda pakai 6 bulan, Anda bisa coba berikan pinjam kepada keluarga Anda apa yang dia rasakan menggunakan batu ini. Misal ya, contoh batu ini. Maka dia akan merasakan keajaiban-keajaiban, baik itu usahanya menjadi lancar, baik itu dia ketika tabrakan motornya hancur tapi fisiknya tidak apa-apa, baik itu kalau dia bisnis online yang biasanya susah laku jadi cepat laku. Ini lebih dari ribuan orang yang terjadi seperti itu. Dia tidak pernah mengerti ini itu, tapi ada dia pakai salah satu akik dari seorang kiai yang biasa dipakai zikir, itu menyerap energi dan banyak hal-hal yang luar biasa yang dia rasakan dan real, dan mungkin Anda juga pernah merasakan itu. Kenapa? Karena biasanya energi-energi kebaikan itu tersimpan di dalam akik ini, karena dia memang mampu menyerap energi secara ilmu spirituality. Tidak ada bedanya dengan air, cuman air itu kan tidak permanen. Jadi kalau orang misalnya kalau dia muslim ya, seorang kiai ataukah pengobatan, Anda bisa lihat di YouTube ya, seperti orang-orang yang mengobati ya, baik dia masuk TV ataukah dia terkenal, itu menggunakan air yang dibacakan dan untuk pengobatan, dan banyak yang sembuh. Sama hakikatnya dengan ini. Bedanya ini dia menampung lebih lama karena dia adalah bentuknya permanen. Kalau air kan diminum langsung habis. Nah seperti itulah kurang lebih ya. Jadi air dan batu akik ini tidak ada bedanya. Bedanya fisiknya ini menyimpan lebih lama dan permanen, dan kekuatan menyimpannya jauh lebih hebat karena dia tertanam selama ratusan juta tahun. Banyak kisah-kisah ya, misalnya seperti ustadz teman saya di Tangerang itu diberikan cincin oleh kiainya, sehingga simpan saja, nanti juga jadi rezeki untuk bangun rumah. Sehingga ada yang menukar tiba-tiba akik itu dengan, kalau nggak salah itu berapa puluh semen gitu, dengan pasir. Kalau nggak salah 30 sak semen atau ke 50, saya lupa ya, tapi itu real terjadi dan bisa membangun pondasi rumahnya. Ada juga yang memakai tasbih dari kiainya, tiba-tiba ketika dia pakai hilang ya, dan ternyata di istrinya, tiba-tiba di lehernya. Nah itu sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah ya, karena kemampuan energi vibrasi yang begitu besar
bisa merubah dia menjadi energi dan menjadi realitas kembali kepada orang yang memakainya. Itu sebenarnya ada ilmunya, tapi dijelaskan akan butuh waktu yang sangat panjang. Nah, Anda pakai 6 bulan, pakai ibadah ya. Jangan Anda pakai hal-hal yang kurang baik ya. Dan Anda kalau buang air besar atau ke toilet itu jangan Anda pakai. Hanya untuk ibadah ya. Baru Anda setelah 6 bulan kasih coba kepada istri Anda ataukah ke sahabat baik Anda. Maka dipastikan akan banyak kejadian yang tidak masuk akal. Dan ini dibuktikan ribuan orang. Itu tandanya sesuatu ini mampu menyerap energi amalan ya. Kalau Anda awam minimal 6 bulan ya, akan menjadi reaksi yang sangat bagus. Bahkan meskipun Anda tidak baca-baca ya, Anda celupkan ini ke air, Anda bersihkan dulu, celupkan ke air, kasih orang yang sakit secara metafisik ataukah dia kesurupan, banyak yang langsung sembuh. Nah, seperti itu. Jadi karena memang dia menampung energi, dia tercipta juga dari energi, dan kelebihannya dia tertanam selama ratusan juta tahun ya. Sehingga dalam pengaktifasian, misalnya yang saya bilang untuk orang awam 6 bulan, itu kalau ahli bisa dilakukan dalam waktu 3 malam ya, dengan doa-doa. Dan di setiap maharnya itu selalu dibagikan kepada yang berhak, supaya Tuhan mengijabah apa yang diinginkan oleh sang pemahar dan yang mentirakati. Seperti itu. Jadi sebenarnya panjang penjelasannya, tapi karena waktu ya, jadi mungkin pada saat tertentu nanti kita reviewkan lagi. Kurang lebih seperti itulah cara membuktikan secara awamnya. Dan banyak khususnya yang memaharkan ke saya untuk benda metafisika yang diaktifasi. Itu misalnya sopir Garuda ya, yang biasa nganter pramugara, ada pelanggan saya, itu truk di depannya memuat kayu ya, jatuh kayunya, dan tepat di belakangnya itu kayu itu mental, meskipun berkali-kali tidak mengenai mobil itu ya. Kalau sekali itu mungkin kebetulan, tapi kalau berkali-kali itu sudah bukan kebetulan, dan selalu aman ketika dalam berkendara. Itu testimoni juga banyak saya upload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali, dan itu real, bisa dihubungi kontaknya, bisa ditanya orangnya apakah benar apa enggak gitu ya. Dan ada juga suku Tionghoa dari Bandung, itu meskipun dia non muslim, tabrakan dengan mobil jazz ya, sopir gojeknya pada luka-luka, giginya pada rontok ya, badannya pada lecet, motornya remuk, tapi yang menggunakan batu yang tirakati si orang Tionghoa ini tidak lecet sedikit pun, hanya jaketnya yang robek-robek, fisiknya aman. Nah, seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya bisa diilmiahkan ya, sangat bisa diilmiahkan, tapi membutuhkan waktu yang lama untuk membuat Anda akan paham ya. Nah, seperti itu. Semoga Anda paham dan menjawab pertanyaan yang masuk ya, karena banyak juga sih yang nanya dari dulu, cuman sekarang ada kesempatan menjawabnya. Dan terima kasih, semoga berkah bermanfaat, semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kenikmatan hidup, rezeki, tentunya sehat ya, dan dipanjangkan umur. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan klik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan, yang khusus membahas tentang keindahan ya. Di Maniak Bacan tuh saya hanya menjual keindahan, tidak ditirakati, tidak dilakukan apapun, hanya bermain keindahan seperti kualitas batunya dan kualitas peraknya ya, dan harga menyesuaikan dan dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah. Semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama.
Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan. Satu lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik, sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan. Batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan, stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.